Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Lutfi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendebug atau mereview sedikit desain website yang dibuat atau dibuat dengan Bootstrap versi 4. Saya mendapatkan kiriman proyek ini dari teman saya. Katanya ada sedikit yang error. Mari kita review sedikit. Ini file Bootstrapnya dalam bentuk RAR. Kita ekstrak saja. Kita cut, kita pindahkan ke folder WAMP. Di sini saya menggunakan WAMP sebagai local web server, sama saja dengan exam, tapi lebih dikhususkan untuk pengguna Windows. Keunggulannya bisa gonta-ganti juga versi PHP tanpa menginstal ulang, dan tampilannya lebih menarik. Untuk logonya, ini logonya WAMP server. Baik, sudah di copy proyek Bootstrapnya. Langsung saja kita buka. Saya menggunakan Mozilla Firefox. Kita masuk dulu ke homepage. Kita masuk ke homepage web server. Ini daftar proyek kita. Ini proyek yang akan kita review. Seperti yang saya katakan tadi, keunggulannya bisa gonta-ganti tampilan seperti ini. Ini versi modern, ini versi no style tanpa CSS, dan ini untuk versi simple. Mantap sekali, bukan? Baiklah, langsung saja. Untuk membukanya kita tambahkan garing nama folder, itu Bootstrap. Nah, ini desain yang kiriman teman saya. Sepertinya slidernya tidak bisa berjalan, mungkin ada error. Entah ini jumbotron atau slider, tapi sepertinya tidak bisa bergerak. Untuk bagian navigasinya transparan ya. Pendaftaran tidak bisa diklik, drop down juga tidak bisa diklik. Oke. Ya, kita buka dari text editor untuk mereview kodenya. Open folder. Foldernya Bootstrap. Oke. Select folder. Ini halaman index atau halaman home-nya tadi. Oke, langsung saja kita perbaiki. Yang pertama itu dok tipe. Tipe ini ya teman-teman, kita tulis huruf besar semua, huruf kapital semua agar terdeteksi sebagai dokumen HTML versi 5. Oke, selanjutnya kita review CSS nya dulu. Bootstrap CSS. Oke, sama saja, benar. Untuk bootstrapnya, Bootstrap min CSS sudah terhubung secara offline. Ini style CSS. Oh, ini custom. Kita tambahkan sedikit penanda agar tahu bahwa ini CSS custom. Tambahkan sedikit komentar dengan tulisan custom CSS. Ini font awesome. Font awesome kita juga tambahkan komentar font awesome agar lebih rapi saja ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada pendaftaran HTML. Oke, pendaftaran HTML. Coba kita refresh.
hapus, tidak bisa berubah. Oh, ternyata ada tanda pagar. Sedikit warning ya teman-teman, tanda pagar itu agar kita tidak berpindah link atau tetap pada halaman yang sama. Untuk berpindah halaman jangan pakai tanda pagar di awal ataupun di akhir. Selanjutnya kita hapus, simpan. Dia akan berpindah ke halaman pendaftaran HTML ini. Oke, refresh, klik pendaftaran. Oke, kita berpindah ke formulir pendaftaran kader baru. Tapi sepertinya sulit untuk kembali ke halaman awal home karena kan tidak ada navigasinya lagi. Navigasinya hilang ketika kita pindah ke pendaftaran HTML. Nah, kita kembali ke halaman home, index. Oke. Selanjutnya itu dropdown tidak muncul. Kita lihat dulu menu dropdown ini apa saja. Keanggotaan, di dalamnya ada dropdown status anggota dan pendaftaran ulang, tidak muncul. Baik, untuk dropdown ini biasanya menggunakan jQuery ya, ada tambahan jQuery ya. Sini untuk CSS Bootstrap sudah ada. Selanjutnya yaitu, nah sepertinya permasalahan ada di sini. Sudah tertulis jQuery first. jQuery dulu, baru Popper.js, kemudian Bootstrap.js atau JavaScript Bootstrap. Di sini hanya ada Bootstrap min.js. jQuery-nya tidak ada. Kita periksa. Ternyata memang belum built-in, belum ada jQuery-nya. Teman-teman perhatikan juga ketika mendownload Bootstrap ya. Bootstrap itu hanya include CSS dan JS-nya saja. Untuk library tambahan seperti Popper.js dan jQuery itu kita perlu mendownload ulang atau mendownload lagi jQuery-nya. Saya sudah menyiapkan sepertinya source Bootstrap yang sudah lengkap. Saya simpan di aset. Kita copy saja JS-nya. JS Bootstrap saya sudah lengkap. Kita copy, kita timpa file JS yang ada di proyek teman saya, JS Bootstrap. Langsung saja kita pastekan. Yes, copy dan replicate. Oke, selesai. Kita periksa sudah masuk. Nah, sudah masuk. Baiklah, jQuery kita tambahkan di awal ya. jQuery first. Script tipe text JavaScript. Source-nya kita arahkan ke folder JS. Namanya ini jQuery min.js. jQuery strip 331.min.js. Oke, kita refresh. Kita klik. Nah, sudah berhasil. Dropdownnya sudah muncul. Nah, slidernya juga sudah muncul. Ternyata tadi permasalahannya jQuery-nya belum include di proyek, sehingga stuck atau error. Bagaimana jika jQuery diletakkan di bawah Bootstrap.js? Coba kita lakukan sedikit eksperimen. Refresh lagi ya, kembali ya teman-teman. Slidernya error atau stuck.
drop downnya juga stuck, tidak bisa menampilkan menu. Kenapa? Karena sifat bahasa pemrograman itu ya dibaca dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Di sini sudah dijelaskan jQuery first, artinya jQuery dulu, baru Cooper.js, kemudian Bootstrap.js. Jika jQuery diletakkan di bawah, jQuery tidak akan terbaca, tidak divalidasi. Oke, untuk Cooper.js tidak usah kita masukkan karena belum kita pakai. Ini ya Cooper.js. Kita review sedikit lagi. Ini untuk tulisan kami sebenarnya tidak balance nya, tidak sama. Kita juga tambahkan hurufnya agak lebih tebal agar tidak kuno seperti ini. Kita tambahkan kami. Nah, ini kami. Kita pakai sebuah kelas dalam Bootstrap yaitu font weight bold untuk menebalkan huruf dalam Bootstrap. Oke, hurufnya sudah tebal, huruf kami. Ya, jika teman-teman belum tahu ya, kami itu adalah sebuah organisasi mahasiswa yang kepanjangannya yaitu kami itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Berikut logonya, sedikit intermezzo. Kami ini lahir dari aspirasi masyarakat yang prihatin pada keadaan Indonesia sebelum masa reformasi, tepatnya pada tahun 1998 di Malang. Saya sendiri tergabung dalam organisasi ini. Penting organisasi yaitu membentuk karakter kita sebagai pemuda, terutama mahasiswa kan, sekaligus memperbanyak ilmu dan belajar lagi bagaimana caranya bergaul, bermasyarakat, dan berkomunikasi. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ataupun yang sudah kuliah, boleh dicoba untuk gabung dengan kami. Slogannya jelas, itu Muslim Negarawan. Oke, langsung sedikit intermezzo tadi. Kita pindah lagi ke coding. Setelah itu kita lihat lagi. Kita beralih ke pendaftaran. Loading sebentar. Klik pendaftaran. Di pendaftaran sepertinya kita tambahkan saja navbar seperti tadi. Kita copy saja navbarnya yang ada di indeks. Ctrl C di pendaftaran. Ini kita huruf kapital kan, huruf besar. Tipe. Kita beri sedikit komentar di sini. Navbar. Enter. Kita refresh. Oke, sudah masuk ya navbarnya. Tapi masih belum sesuai. Kita ganti BG-nya, jangan BG transparan. Kita ganti saja BG info biru muda. Oke, masuk. Kita tambahkan margin. Tambahkan juga dulu sedikit komentar. Di sini kan konten formulir sebagai penanda saja ya. Tambahkan margin untuk memberikan jarak, margin top 5.
refresh. Masih kurang. Agar lebih mudah kita tambahkan saja sini BR. Ya cukup ya, cukup. Selanjutnya coba kita tes navbarnya. Kita kembali ke home. Seperti tadi, home-nya juga ada tanda pagar. Kita hapus dulu agar kita bisa berpindah ke halaman home. Di sini bukan home ya teman-teman. Mungkin teman saya agak sedikit bingung. Di sini kita tambahkan yaitu index.html. Index.html intinya akan pindah ke index.html ini, halaman kita. Kita refresh, hapus dulu, klik home. Nah, kembali lagi ke halaman home, klik lagi pendaftaran, dropdownnya sini, dropdown juga belum aktif ya dropdownnya. Oh iya, jQuery nya belum dimasukkan ke proyek. Kita masukkan dulu, kita panggil dulu scriptnya, tipe text JavaScript, source-nya di folder JS, nama foldernya jQuery ya, jQuery 331.min.js. Disimpan, refresh, klik. Nah, sudah aktif ya dropdownnya. Selanjutnya kita rubah tulisan formulir pendaftaran ini, kita tebalkan agar lebih keren tampilannya. Kita tambahkan kelas font weight bold seperti tadi. Di sini font weight bold, refresh. Nah, tampilannya jadi lebih keren kan? Formulir pendaftaran kader baru. Kita tambahkan juga footer. Sepertinya lebih keren jika ada footernya. Kita rapikan sedikit. Oke, kita tambahkan footer. Div class row, jadi di sini div, dan di dalamnya ada huruf, headingnya 4, footer, class, call ini 12, teksnya tengah, text center, kemudian backgroundnya info. Oke, kita coba. Apa sudah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. Kita rapikan sedikit. Di sini empty, kita kasih margin top. Nah, biar lebih berjarak dengan button simpan dan reset. Kemudian tambahkan sini P. Kita buat copyrightnya, developed by programmer. Copy
copyright. Kita gunakan kelas di dalam font awesome, namanya kelas var copyright 2020. Simpan. Oh, belum muncul ternyata logo copyrightnya. Oh ya teman-teman, logo Instagram dan Facebooknya di pendaftaran juga belum muncul. Sepertinya font awesome-nya belum masuk. Kita masukkan atau kita panggil dulu. Nah kan belum. Kita tambahkan font awesome seperti di atas. Link, tipe teks CSS, wrap, bukan CSS tapi font awesome free, dan CSS biasanya ya benar CSS, kemudian font awesome min CSS atau all min CSS, all min CSS. Kita copy saja, C all min CSS. Masih belum masuk font awesome. Kita copy saja deh, kita timpa refresh. Nah sudah masuknya logonya. Nah logo copyrightnya juga sudah masuk. Yep. Apalagi kira-kira yang akan kita tambahkan. Footer ini nanti bisa diganti ya teman-teman, bisa diganti tulisan footernya. Kita tambahkan saja nomor WhatsApp, sini BR logo WhatsApp kelas WhatsApp misal 08 12 3 press. WhatsAppnya masih belum muncul. Ini ngapain? Ini bukan fast, mungkin fa. Coba fa. Belum muncul juga. Oke, fa WhatsApp. Nah, sudah muncul logo WhatsApp-nya. Mungkin kita hapus saja tulisan footernya biar lebih menarik. Nah cukup, kita tambahkan padding sedikit agar lebih tebal. Paddingnya 3. Oke. Saya kira cukup untuk review dan debug aplikasi desain dari teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan subscribe, like, dan share. Untuk belajar Bootstrap sendiri nanti mungkin akan saya buat sedikit tutorialnya tentang bagaimana cara mendesain
website menggunakan Bootstrap versi 4. Tapi sebelumnya, jika teman-teman belum belajar tentang CSS dan HTML, silakan belajar dulu sebelum memasuki sebuah framework atau library. Framework atau library tersendiri yaitu gunanya untuk mempermudah web programmer dalam mendesain atau mengembangkan aplikasi atau sistem yang berbasis web. Saya kira cukup untuk di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.